Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran prakarya untuk kelas 8. Kali ini kita akan membahas aspek kerajinan dengan materi bahan limbah keras. Bantu channel ini dengan tekan subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya sekarang juga. Peta materi pada pertemuan kali ini adalah sebagai berikut. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari bab 1, peserta didik mampu 1. Menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan dari bahan limbah keras sebagai ungkapan rasa bangga sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. 2. Memahami pengertian sejarah, jenis, sifat dari karakteristik dari bahan limbah keras berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. 3. Memahami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan, dan penyajian atau kemasan bahan limbah keras berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. 4. Merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan bahan limbah keras daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri dengan disiplin dan tanggung jawab. Coba kalian perhatikan keempat limbah berikut ini. Perhatikan dengan seksama. Ungkapkan pendapatmu. Temukan gejala masalah lingkungan yang disebabkan dari keempat limbah tersebut. Apa tindakan dari masalah lingkungan tersebut? Silahkan kalian isikan jawaban pendapat kalian di Google Form pada pendapat 1. Limbah keras adalah limbah yang berwujud keras, padat, tidak mudah berbentuk, tidak mudah diolah, dan tidak mudah terurai dalam tanah. Limbah keras terbagi menjadi dua, yaitu limbah keras organik, limbah yang berasal dari alam atau tumbuhan dan hewan, bersifat keras, padat, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai di dalam tanah. Yang berikutnya yaitu limbah keras anorganik, jenis limbah yang berwujud keras, padat, sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Pengolahan limbah. Pengolahan limbah organik dan anorganik memiliki teknik yang berbeda. Limbah organik biasanya didaur ulang menjadi pupuk tanaman sampai dengan bahan bakar biogas. Limbah keras yang ada di lingkungan masyarakat terlebih dahulu dilakukan pengolahan melalui beberapa cara berikut ini. Sanitasi atau sanitary landfill. Sanitary landfill yaitu suatu metode pengolahan sampah terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. Pembakaran, incineration. Pada pembakaran, sampah dibakar di dalam alat incinerator. Hasil pembakarannya berupa gas dan residu pembakaran. Penghancuran, pulverization. Pada pulverization, penghancuran sampah dilakukan di dalam mobil pengepul sampah yang telah dilengkapi dengan alat pengaduk sampah hingga sampah-sampah tersebut langsung hancur menjadi potongan-potongan kecil yang dapat dimanfaatkan untuk menimbun tanah yang letaknya rendah. Coba kalian perhatikan kedua gambar kerajinan berikut ini. Perhatikan dengan seksama. Ungkapkan pendapatmu. Bagaimanakah generasi muda memanfaatkan peluang untuk membuat kedua kerajinan tersebut? Temukan hal-hal yang menggugah inspirasi.
apa tindakan rekomendasi yang dapat kamu lakukan? Ungkapkan pendapatmu, isikan jawabannya pada Google Form. Isikan pada pendapat 2. Prinsip kerajinan bahan limbah keras. Prinsip pengolahan 3R. R yang pertama yaitu reuse, menggunakan kembali, memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali. Reduce, mengurangi, meminimalisir barang atau material yang kita pergunakan. Recycle, mendaur ulang, barang-barang yang sudah tidak berguna didaur ulang lagi. Tugas 3. Tentukan jenis bahan limbah keras yang akan diteliti. Buatlah sebuah contoh tindakan dalam pengolahan limbah keras. Ungkapkan perasaan sebagai seorang pengolah limbah yang sedang merancang pelestarian lingkungan untuk dirinya dan masyarakat. Temukan beberapa limbah yang bisa kita gunakan 3 metode pengolahan tersebut, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Kelompokkan di masing-masing kolom. Isikan jawaban kalian pada Google Form di LK3. Penggunaan bahan limbah keras untuk dirancang menjadi sebuah produk kerajinan tidaklah mudah. Kita harus memiliki motivasi yang besar dalam proses kreatif dan mengatasi masalah limbah di lingkungan, sehingga tidak sulit untuk melahirkan rancangan yang besar. Sebuah rancangan harus bersifat berkelanjutan, sustainable design. Tidak hanya cukup secara ekonomi saja, tapi harus mengintegrasikan isu-isu lingkungan, sosial, dan budaya ke dalam produk. Tujuannya agar desain lebih dapat bertanggung jawab dalam menjawab tantangan dalam masyarakat global. Proses kreatif akan ditemukan saat seseorang telah memperoleh daya serap imajinasi melalui pengetahuan terhadap materi bahan, alat, dan proses yang akan ditekuninya. Pengetahuan bahan limbah keras, penggunaan alat, dan kemampuan keteknikan dalam berpegang akan melahirkan sebuah proses kreatif itu sendiri. Penjelasan tersebut jika kita buat skema akan terlihat seperti ini. Tugas 4. Analisa produk kerajinan bahan limbah keras. Pilihlah satu dari beberapa jenis produk kerajinan dari bahan limbah keras pada analisis beberapa tata kelola rancangan berkelanjutan. Ungkapkan perasaan sebagai seorang perancang kerajinan yang timbul terhadap kegiatan yang dilakukan. Pilihlah nama produk limbah tersebut. Kemudian jelaskan metode, asosiasi, estetika, kebutuhan, tenesis, dan kegunaan dari produk tersebut. Isikan jawaban kalian pada Google Form di LK4. Jenis dan karakteristik bahan limbah keras. Limbah keras organik. Limbah yang terdiri atas kandungan bahan pejal, solid, kuat, dan tidak mudah berubah bentuk, berasal dari sumber daya alam daratan dan lautan. Contohnya yaitu cangkang kerang laut, tulang sapi, tulang ikan, sisi ikan, tempurung kelapa, dan potongan kayu. Limbah yang terdiri atas kandungan bahan yang kuat dan tidak mudah dihancurkan dengan alat biasa, melainkan harus menggunakan teknologi tertentu seperti pemanasan, pembakaran, dan penghancuran. Contohnya yaitu potongan logam, potongan keramik, pecahan botol kaca, pecahan botol atau kaca, kaleng, dan botol-botol plastik. Pengolahan bahan limbah keras. Produk kerajinan dari bahan limbah keras yang dimaksud adalah limbah keras organik dan anorganik. Teknik pembuatannya pun bervariasi. Temuan-temuan desain produk kerajinan dari limbah keras selalu bertambah dari waktu ke waktu. Dikarenakan semakin banyak orang yang telah menaruh perhatian terhadap pemanfaatan limbah keras sebagai produk kerajinan.
Proses pengolahan masing-masing bahan limbah keras secara umum sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Berikut ini proses pengolahan sederhana yang dapat dilakukan untuk bahan limbah keras. Pemilahan bahan limbah. Seleksi bahan limbah keras perlu dilakukan sebelum proses produksi. Pembersihan limbah. Keadaan limbah keras biasanya tidak cukup bersih, oleh karena itu perlu dilakukan pencucian dengan menggunakan deterjen agar zat bekas makanan atau minuman dapat larut dan limbah keras menjadi bersih. Pengeringan. Pengeringan dilakukan secara konvensional, yaitu menggunakan sinar matahari langsung, atau dapat juga secara langsung dengan dibersihkan menggunakan lap kering. Pewarnaan. Pewarnaan pada limbah keras dapat dilakukan dengan cara disemprot atau dikuas dengan cat. Pengeringan setelah pewarnaan. Setelah diberi warna, bahan limbah harus dikeringkan kembali dengan sinar matahari langsung atau diangin-anginkan. Penghalusan bahan agar siap pakai. Bahan limbah yang sudah kering dapat di-finishing agar mudah diproses menjadi karya. Proses finishing juga berbagai macam cara, seperti dipotong, ditempa, dilem, digerinda, atau diamplas. Bantu channel ini dengan tekan subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya sekarang juga. Sekian untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.